Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Maya Pujawati. Nah, kembali lagi dalam channel pembelajaran Bu Maya. Anak-anak, kali ini sebelum Ibu masuk ke materi, jangan lupa ya di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan di share video pembelajaran ini agar dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, anak-anak, kali ini Bu Maya akan mengajarkan bab kedua tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Namun, kali ini Bu Maya akan membatasi materi tersebut dalam reproduksi pada tumbuhan. Oke, kita lanjut. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, hewan dan tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Tentu saja kamu sudah paham bukan apa itu tujuan dari makhluk hidup berkembang biak? Ya, betul sekali. Makhluk hidup berkembang biak agar keberadaan hewan dan tumbuhan tetap lestari dan tidak punah. Oke, tumbuhan dan hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya, saksikan materi pembelajaran tentang reproduksi pada tumbuhan berikut ini. Oke anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang reproduksi tumbuhan? Ayo. Nah, di sini reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru atau keturunan pada tumbuhan. Nah, reproduksi pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan aseksual atau vegetatif, dan yang kedua adalah perkembangbiakan tekstual atau generatif. Untuk lebih jelasnya, simak materi berikut ini. Nah, perkembangbiakan aseksual atau vegetatif adalah proses perkembangbiakan yang tidak didahului oleh proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasi ini adalah proses pembuahan, yaitu tidak melibatkan pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Lebih sering terjadi pada tumbuhan. Sifat keturunannya sama persis dengan sifat induknya. Oke, untuk perkembangbiakan vegetatif itu terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Inilah yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk vegetatif alami di sini ada tunas, tunas adventif, spora, stolon atau geragi, rizoma atau rimpang, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Semua ini akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah tunas. Tunas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tunas biasa dan tunas adventif. Tunas biasa atau biasa disebut sendiri dengan tunas adalah tunas yang tumbuh pada bagian ketiak, daun, dan ujung batang tumbuhan induk. Contohnya adalah tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Kemudian tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian akar dan daun tumbuhan induk, di mana bagian tersebut biasanya ditumbuhi tunas. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek, cemara, dan sukun. Nah, kalian bisa melihat gambar tunas biasa dan tunas adventif. Yang di atas adalah tunas biasa, pisang, bambu, tebu, dan yang di bawah adalah tunas adventif, sukun, cocor bebek, dan cemara. Kemudian yang berikutnya adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel atau dapat berupa haploid maupun diploid yang terbungkus oleh suatu lapisan pelindung. Contohnya adalah tumbuhan paku, jamur, ganggang, dan suplir. Nah, berikut ini adalah jenis dari spora.
Spora dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu spora, endospora, chlamydospora, dan zygospora. Berikut ini adalah contoh-contoh dari gambar spora. Nah, ini adalah gambar-gambar spora ya. Ada jamur, ada tumbuhan paku, ada ganggang, dan ada suplir. Kemudian berikutnya adalah stolon atau geragi. Stolon atau geragi yaitu batang yang menjalar baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Pada setiap buku batang yang menjalar terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah stroberi dan rumput teki. Nah, ini adalah gambar pada stolon atau geragi. Nah, contohnya adalah stroberi, ini contoh gambarnya, dan ini adalah rumput teki. Kemudian berikutnya adalah rizoma atau rimpang. Biasanya disebut dengan akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah, berbuku-buku, bersisik, dan umumnya berdaging atau berisi cadangan makanan. Di bawah sisik terdapat kuncup tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah jahe, kencur, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari rizoma. Untuk contoh-contohnya kita bisa lihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar dari rizoma, akar tinggal atau rimpang. Pertama ada jahe, ada kencur, ada lengkuas, ada temulawak, dan ada kunyit. Dan berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengandung cadangan makanan hingga menggembung yang membentuk umbi. Pada umbi batang yang ditanam akan membentuk tunas. Tunas kemudian akan tumbuh menjadi pucuk muda dan terus tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah kentang, gembili, gadung, dan talas. Nah, ini adalah contoh dari umbi batang gambarnya. Berikut ini adalah contoh tumbuhan umbi batang. Ada kentang, ada gembili, ada gadung, dan ada talas. Nah, anak-anak, gadung ini adalah contoh umbi yang beracun. Jadi tidak boleh dimakan sembarangan ya. Harus diolah dengan sangat baik untuk menghilangkan racunnya. Nah, berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian tumbuhan yang membesar dan mengandung cadangan makanan. Umbi lapis merupakan umbi yang bagian pangkal daunnya menebal, berdaging, dan bentuknya berlapis. Pada umbi lapis, dasar umbi terdapat batang yang disebut dengan cakram. Nah, cakram ini dapat membentuk tunas-tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, anak-anak bisa lihat sendiri, ini adalah contoh dari umbi lapis. Dan berikutnya akan ada contoh tumbuhan yang termasuk dalam umbi lapis. Ini adalah bawang merah, ini adalah bawang putih, dan ini adalah bawang bombay. Oke, lanjut. Umbi akar. Umbi akar itu adalah akar yang tumbuh membesar di dalam tanah yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Pada umbi akar terdapat sisa batang yang dapat tumbuh menjadi tunas sehingga dapat menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah dahlia, wortel, dan bengkuang. Nah, ini adalah contoh dari gambar umbi akar ya. Nah, berikut ini adalah tumbuhan yang termasuk dalam umbi akar. Contohnya adalah dahlia, kentang, dan wortel. Oke, kita akan masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan atau campur tangan dari manusia. Nah, apa artinya? Artinya bahwa manusia berfungsi sebagai pelaku yang membantu proses perkembangbiakan.
Oke, di sini ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok, yang kedua adalah merunduk, yang ketiga adalah mengenten atau menyambung, yang keempat adalah okulasi atau menempel, dan yang terakhir adalah menyetek. Nah, kelima ini kita akan bahas satu persatu ya anak-anak, jangan khawatir. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu mencangkok. Mencangkok adalah cara melakukan perkembangbiakan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh pada bagian tersebut. Tanaman yang dapat dicangkok pada umumnya merupakan tanaman atau tumbuhan dikotil. Apa itu dikotil? Dikotil itu adalah tumbuhan berkeping dua, yaitu karena memiliki batang yang bercabang dan berkambium. Contohnya adalah pohon mangga, jambu, jeruk, rambutan, dan nangka. Oke, di sini adalah keuntungan dan kerugian dari mencangkok. Keuntungannya yaitu kemampuan untuk berbuahnya lebih cepat dan memiliki sifat yang sama dengan tumbuhan induknya. Namun, adapun kerugiannya yaitu akar tanamannya kurang kuat, batang tanamannya tidak kukuh, umur tanaman yang pendek, jumlah keturunan yang tidak sebanyak seperti pembiakan dengan biji, tanaman induk mudah terkena penyakit karena terluka. Oke, nah adapun langkah-langkah dari mencangkok yang perlu kalian perhatikan yaitu pertama, pilihlah salah satu dahan yang berukuran sedang, tidak terlalu muda dan tidak terlalu besar. Dahan dikupas sepanjang 15-20 cm sampai terlihat bagian putihnya secara menyeluruh. Dahan diberikan lapisan tanah berhumus secukupnya. Kemudian dahan dengan lapisan tanah dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa agar tanah tidak terlepas dari dahan. Apabila setelah 10-20 hari daun pada dahan tidak layu dan tumbuh akar yang cukup, maka dahan dapat dipotong. Nah, tanam dahan tersebut di pot atau di tanah. Nah, berikut ini adalah gambar cara mencangkok. Kalian bisa perhatikan. Oke, ibu lanjut. Yang kedua adalah merunduk. Merunduk adalah upaya perbanyakan tanaman dengan cara memendam bagian cabang atau ranting dalam tanah sehingga akan tumbuh akar. Cabang atau ranting yang telah berakar ini dapat dipisahkan dari tanaman induk. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cara merunduk adalah batang dari stroberi, arbei, tanaman apel, dan alamanda. Nah, merunduk juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari merunduk yaitu sifat dari buah atau bunga sama dengan induknya, menghasilkan individu baru dengan cepat, memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Kerugiannya adalah tidak banyak bibit yang dihasilkan, tidak dapat dilakukan pada tanaman yang relatif besar. Oke, langkah-langkah dari merunduk adalah pertama, siapkan batang tumbuhan yang mudah diatur dan ditempelkan ke permukaan tanah. Letakkan penjepit ke batang tumbuhan yang telah ditempelkan ke permukaan tanah atau meletakkan batu di atasnya agar tidak berpindah tempat. Tunggu 1-2 minggu sampai mempunyai cukup akar. Kemudian potong dari tumbuhan utama dan tumbuhan baru dapat hidup mandiri. Berikut ini adalah gambar dari cara merunduk. Kalian bisa lihat dan perhatikan. Oke, kita lanjut ke mengenten atau menyambung. Usaha perbanyakan tanaman dengan cara menyambung batang atas dengan batang bawah. Kemudian tingkat keberhasilan penyambungan dua tanaman dalam satu marga cukup tinggi. Misalnya menyambung tanaman mangga madu dengan mangga kueni. Contoh tanaman yang dapat dilakukan dengan cara mengenten atau menyambung adalah pohon melinjo, mangga, dan rambutan. Oke, kita lanjut. Mengenten atau menyambung memiliki keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungannya adalah tanaman dapat berproduksi lebih cepat,
Hasil produksi dapat sesuai dengan keinginan tergantung batang atas yang digunakan. Kerugiannya yaitu jenis pohon yang bisa disambung jumlahnya terbatas, karena harus pohon sekeluarga, dan pada saat menyambung ukuran kedua batang harus sama, karena kambium pada kedua batang harus bertemu dengan tepat. Bila tidak, proses mengenten akan gagal. Kemudian, langkah-langkah mengenten atau menyambung. Pertama, siapkan tanaman yang akan disambung dengan ukuran diameter batang 1 atau 2 cm. Yang kedua, buat potongan dengan membentuk huruf V pada batang pokok yang memiliki akar kuat dari tanah kurang lebih 10 cm. Yang ketiga, potong batang lain yang akan disambungkan dengan bentuk sesuai potongan batang pokok dengan ukuran batang diameter sama dengan batang pokoknya tadi, yang ada mata tunas dan kuncupnya. Yang keempat, sambunglah batang yang dipotong dengan batang pokok. Dan yang terakhir adalah sambungan diikat dengan tali, kemudian diselubungi dengan plastik. Nah, gambar cara mengenten atau menyambung bisa kalian lihat di bawah ini ya. Ini adalah langkah-langkah dari yang tadi Ibu jelaskan. Oke, kita masuk ke okulasi atau menempel, yaitu usaha perbanyakan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas muda pada batang tanaman induk yang jenisnya sama. Batang tanaman induk yang memiliki sifat akar dan batang yang kuat serta tahan penyakit. Mata tunas memiliki sifat seperti menghasilkan bunga atau buah yang baik. Contohnya pada tanaman adenium atau kamboja, merah dan kuning, tanaman jeruk keprok atau yang memiliki akar lemah, buah manis dan besar, dapat digabungkan dengan jeruk sitrun yang memiliki akar kuat, buah masam. Kemudian, okulasi atau menempel memiliki keuntungan dan kelebihan ataupun memiliki kerugian. Nah, keuntungan atau kelebihannya adalah tanaman memiliki sifat baru yang lebih unggul, penyapan benih relatif lebih singkat, proses pembuahan dan perkembangbiakan lebih cepat. Produktivitas yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan perbanyakan dengan biji. Pertumbuhan tanaman lebih seragam dan proses penanganan hama dan penyakit lebih mudah. Dan kerugiannya yaitu dibutuhkan keahlian dan pengalaman mengenai okulasi. Terkadang tidak ada kecocokan antara mata tunas yang ditempel dengan tanaman penerima sehingga tidak tumbuh. Peluang kegagalan dalam penempelan pun cukup besar dibandingkan dengan perbanyakan menggunakan biji. Terkadang hasil okulasi tidak normal seperti yang diharapkan dan umur hidup tanaman okulasi relatif sedikit. Oke, langkah-langkah okulasi atau menempel bisa Anda lihat di bawah ini. Pertama, siapkan mata tunas dari tumbuhan yang akan ditempelkan pada tumbuhan baru. Kedua, irislah batang tumbuhan yang akan menjadi induk sesuai dengan ukuran mata tunas. Dan yang terakhir, ikatlah dengan tali atau plastik dengan kencang agar tidak berpindah posisi. Nah, gambar cara okulasi atau menempel kalian bisa lihat di bawah ini ya anak-anak. Ini adalah gambar dari langkah-langkah yang tadi Ibu jelaskan. Oke, yang terakhir adalah menyetek, yaitu usaha perbanyakan tanaman dengan cara menanam potongan-potongan bagian tanaman. Stek sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu stek batang, misalnya adalah singkong dan mawar, stek daun, misalnya daun cocor bebek dan daun begonia, dan yang terakhir adalah stek akar, yaitu cemara. Nah, keuntungan dan kerugian dari menyetek yaitu keuntungannya, tanaman buah-buahan hasil stek akan mempunyai sifat yang persis sama dengan induknya, terutama dalam hal bentuk buah, ukuran, warna, dan rasanya. Perbanyakan tanaman buah dengan stek merupakan cara perbanyakan yang praktis dan mudah dilakukan. Stek dapat dilakukan dengan cepat, murah, mudah, dan tidak memerlukan teknik khusus seperti pada cara mencangkok dan okulasi. Kerugiannya, perakaran dangkal dan tidak ada akar tunggang. Saat terjadi angin kencang, tanaman menjadi mudah roboh. Apabila musim kemarau panjang, tanaman menjadi tidak tahan kekeringan. Nah, langkah-langkah menyetek yaitu
Potong bagian batang atau dahan yang ingin dijadikan tanaman baru, yaitu batang yang tidak terlalu tua maupun yang tidak terlalu muda, dan batang yang baik berdiameter 2-3 cm. Tanam dahan yang dipotong tadi ke dalam pot atau tanah yang subur. Siram tanaman secara berkala dan jangan terlalu banyak, cukup 1 kali pada pagi hari. Dan yang terakhir adalah tempatkan tanaman baru pada tempat yang tidak terlalu terkena cahaya matahari. Nah, kalian bisa melihat gambar cara menyetek berikut ini. Cara menyetek menurut Ibu adalah cara yang paling mudah yang dapat kalian lakukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan cara-cara yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Bu Maya. Nah, jangan lupa ya kalian subscribe dan di like serta di share video pembelajaran ini agar dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Selamat menonton dan selamat menyimak video-video pembelajaran lainnya dari Bu Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.